Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Irsya Hulwana dengan NPM 231303412 dari kelas 2023B Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi filsafat geografi. Yang pertama, kita akan bahas mengenai apa sih itu ontologi. Jadi ontologi itu adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat dan kenyataan, dan di dalam geografi, ontologi itu digunakan untuk memahami konsep dasar tentang realitas geografis seperti ruang, tempat, dan lokasi. Lalu yang kedua ada epistemologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dan bagaimana sih manusia itu memperolehnya. Dan di dalam geografi, epistemologi itu digunakan untuk memahami cara-cara manusia memperoleh pengetahuan tentang dunia geografi seperti melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Jadi aksiologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai dan etika. Di dalam geografi sendiri, aksiologi ini digunakan untuk memahami nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks geografis. Di sini ada contoh dari ontologi seperti kegiatan membuat peta atau diagram. Kemudian contoh dari epistemologi itu dengan melakukan survei lapangan untuk mempelajari karakteristik lingkungan. Kemudian aksiologi contohnya itu bagaimana sih kita ini bisa memahami nilai-nilai budaya yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kenapa kita mempelajari geografi. Secara ontologi, mempelajari geografi itu memiliki banyak manfaat dan relevansi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mempelajari geografi, kita dapat memahami bagaimana manusia dan lingkungan itu saling berinteraksi. Kemudian secara epistemologi, dengan memulai memahami konsep-konsep dasar dalam geografi seperti lokasi, iklim, relief, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian membaca artikel atau blog tentang topik geografi. Jika secara aksiologi, maka kita akan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan memahami perbedaan. Ini ada contoh dari artikel, ini bagian ontologinya. Kemudian ini adalah bagian dari epistemologi. Dan yang terakhir ini ada aksiologi. Kemudian kita akan membahas mengenai mengapa sih ada persamaan dan perbedaan kewilayahan. Jadi persamaan dan perbedaan kewilayahan ada karena karakteristik di setiap wilayah itu unik dan membedakan. Pasti ada beda dan ada persamaannya juga dalam hal tertentu. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai persamaan kewilayahan. Yang pertama ada lokasi, di mana setiap wilayah pasti memiliki lokasi geografis yang spesifik seperti koordinat geografis atau posisi relatif terhadap wilayah lainnya. Yang kedua yaitu iklim, di mana wilayah yang berdekatan atau memiliki letak serupa maka cenderung memiliki iklim yang mirip seperti wilayah tropis memiliki musim hujan dan musim kemarau. Kemudian yang ketiga ada vegetasi dan flora, di mana wilayah dengan iklim dan kondisi lingkungan yang serupa maka cenderung memiliki jenis vegetasi dan flora yang serupa. Kemudian perbedaan kewilayahan. Yang pertama yaitu relief, di mana setiap wilayah pasti memiliki perbedaan dalam bentuk reliefnya, seperti ada yang dataran rendah, pegunungan, perbukitan, ataupun dataran tinggi. Kemudian yang kedua ada hidrografi, yaitu wilayah dapat memiliki perbedaan dalam hal sistem sungai, danau, atau pantai. Kemudian yang ketiga kepadatan penduduk. Wilayah dapat memiliki perbedaan dalam hal kepadatan penduduk, tergantung pada faktor seperti ketersediaan sumber daya,
aksesibilitas, dan faktor sosial ekonomi. Jadi, persamaan dan perbedaan kewilayahan itu memberikan kekayaan dan keanekaragaman dalam dunia geografi. Mempelajari persamaan dan perbedaan ini dapat membantu kita dalam memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali dan bagaimana sih faktor-faktor kewilayahan itu mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan di berbagai wilayah sekitarnya. Kemudian kita akan membahas mengenai dampak perbedaan. Yang pertama, adanya terjadi interaksi dan interferensi spasial, dan yang kedua terjadi aliran barang, jasa, dan manusia, dan yang ketiga keharusan kerjasama antar wilayah ataupun antar bangsa. Interaksi dan interferensi spasial, perbedaan geografis seperti jarak, aksesibilitas, dan topografi ini dapat mempengaruhi tingkat interaksi antar wilayah, di mana wilayah yang berdekatan atau memiliki konektivitas yang baik maka akan cenderung memiliki interaksi yang lebih intens. Interaksi ini dapat melibatkan pertukaran ide, budaya, teknologi, dan informasi antar masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Selain itu, interaksi spasial juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Kemudian, yang kedua ada aliran barang, jasa, dan manusia, di mana perbedaan geografis ini dapat mempengaruhi aliran barang, jasa, maupun manusia antar wilayah, di mana wilayah yang memiliki konektivitas transportasi yang baik seperti pelabuhan atau jaringan jalan yang berkembang maka akan cenderung menjadi pusat perdagangan dan distribusi. Selain itu, perbedaan geografis seperti perbedaan dalam ketersediaan sumber daya alam atau kebutuhan pasar dapat mempengaruhi arah aliran barang dan jasa antar wilayah. Selain itu, perbedaan geografis juga dapat mempengaruhi migrasi manusia antar wilayah, baik untuk tujuan ekonomi, sosial, ataupun politik. Kemudian adanya keharusan kerjasama antar wilayah dan antar bangsa. Perbedaan geografis ini dapat menciptakan kebutuhan untuk kerjasama antar wilayah dan antar bangsa. Wilayah yang saling bergantung dalam hal sumber daya alam, lingkungan, atau infrastruktur itu perlu menjalani kerjasama untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut. Selain itu, perbedaan geografis seperti perbatasan antar negara dapat menciptakan kebutuhan untuk kerjasama. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa perbedaan geografis itu dapat mempengaruhi interaksi, aliran barang, jasa, dan manusia antar wilayah dan antar bangsa. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti jarak, aksesibilitas, topografi, dan perbedaan sumber daya alam. Perbedaan geografis juga menciptakan kebutuhan untuk saling kerjasama baik antar wilayah ataupun antar bangsa dalam pengelolaan sumber daya maupun keamanan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi Indonesia. Baik, untuk kondisi Indonesia sendiri, jadi negara Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sekitar 1.900.000 km persegi. Jadi wilayah Indonesia ini terbentang dari Sabang di Aceh hingga Merauke di Papua yang melintasi 3 zona waktu. Kemudian untuk jumlah penduduknya sendiri, Indonesia ini juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dan menurut data terbaru penduduk Indonesia ini mencapai sekitar 273 juta jiwa. Dengan begitu, Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, dan suku yang sangat beragam. Nah, untuk letak geologisnya sendiri, Indonesia ini terletak di antara dua lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang paling rawan gempa bumi dan aktivitas vulkanik di dunia. Dan selain itu, Indonesia juga memiliki banyak gunung berapi aktif dan terletak di cincin api Pasifik. Dengan begitu, Indonesia memiliki kerentanan terhadap
bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan longsor, di mana bencana-bencana ini seringkali memiliki dampak yang merusak dan mempengaruhi kehidupan masyarakat serta pembangunan di berbagai daerah. Dan Indonesia ini memiliki keanekaragaman ekosistem yang luar biasa, mulai dari hutan hujan tropis, terumbu karang, dan savana hingga pegunungan tinggi. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara dan keberagaman budaya dan suku yang sangat kaya. Bahkan terdapat lebih dari 300 suku bangsa dengan bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tetapi Indonesia memiliki masalah utama, di mana lokasi sumber daya alam yang tidak merata, kemudian yang kedua pembangunan, dan yang ketiga masih banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan masalah lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih peran geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia. Yang pertama, geografi dapat memberikan mitigasi bencana melalui pemahaman tentang letak geologis dan kerentanan terhadap bencana alam. Geografi dapat membantu dalam mitigasi bencana, pemetaan resiko bencana, identifikasi daerah yang rawan terhadap bencana, dan pengembangan sistem peringatan dini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan geografi. Dan selain itu, pemahaman tentang pola cuaca dan iklim juga penting dalam mengantisipasi bencana seperti banjir, kekeringan, ataupun angin topan. Kemudian, penanganan masalah kependudukan, di mana geografi ini dapat membantu dalam penanganan masalah kependudukan dengan memahami pola persebaran penduduk, migrasi, dan akses layanan dasar, di mana informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur, pemukiman, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pemahaman tentang kepadatan penduduk dan ketimpangan regional dapat membantu dalam merancang kebijakan yang mendorong pemerataan pembangunan. Kemudian, geografi juga memainkan peran penting dalam perbaikan lingkungan. Pemahaman tentang pola kerusakan lingkungan, degradasi lahan, dan polusi dapat membantu merancang strategi rehabilitasi dan konservasi lingkungan yang efektif. Melalui analisis spasial, geografi juga dapat membantu dalam mengidentifikasi daerah mana saja sih yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan merencanakan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Kemudian yaitu pemanfaatan sumber daya alam, di mana geografi ini dapat membantu dalam pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam melalui pemahaman tentang letak dan distribusi sumber daya alam. Geografi juga dapat membantu dalam perencanaan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan. Pemetaan dan analisis spasial juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian, penanganan kemiskinan dan perluasan kesempatan, di mana geografi ini dapat membantu dalam penanganan kemiskinan melalui pemahaman tentang ketimpangan regional dan aksesibilitas wilayah. Pemetaan kemiskinan, analisis ketimpangan sosial, dan pemahaman tentang akses ke layanan dasar dapat membantu merancang kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip geografi. Yang pertama, ada prinsip deskripsi, di mana prinsip deskripsi ini adalah prinsip geografi yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Prinsip ini berfokus pada penjabaran tanpa adanya analisis yang mendalam. Penggambaran atau penjabaran pada prinsip ini bisa menggunakan tabel, grafik, ataupun peta. Contohnya seperti tabel data jumlah penduduk di Asia Tenggara,
grafik kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, ataupun peta data kerusakan gempa di Palu. Oke, selanjutnya yang kedua ada prinsip distribusi. Prinsip distribusi ini adalah prinsip geografi yang berfokus pada persebaran suatu fenomena geosfer. Jadi prinsip ini membahas seberapa luas sih persebaran suatu fenomena, seberapa sering atau jarang suatu fenomena tersebut muncul, dan sebagainya. Contohnya yaitu peta persebaran sumber daya alam logam di Indonesia dan peta persebaran penduduk di Jawa Barat. Ciri khas dari prinsip ini adalah adanya data persebaran. Jadi prinsip ini bisa digunakan ketika terdapat ketidakrataan fenomena di suatu wilayah. Kemudian ada prinsip interrelasi. Jadi prinsip ini adalah prinsip geografi yang berfokus pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antar fenomena geosfer. Prinsip ini yang menjelaskan mengapa sih fenomena itu bisa terjadi akibat adanya fenomena lain. Contohnya yaitu gempa bumi bisa terjadi akibat adanya tumbukan lempeng bumi. Selain itu, adanya hujan lebat yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian, dan yang terakhir ada prinsip korologi. Jadi prinsip ini adalah prinsip geografi yang menjabarkan, melihat persebaran dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu prinsip deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Karena merupakan gabungan, maka prinsip inilah yang cakupannya paling lengkap dibandingkan prinsip lainnya. Contohnya, kita ingin membahas tentang gunung api di Indonesia, maka kita bisa membahasnya, jumlah gunung api yang ada di Indonesia, persebaran gunung api di Indonesia, dan alasan mengapa sih Indonesia ini memiliki banyak gunung api, kemudian prosesnya. Nah, ini adalah gambaran singkat di mana prinsip deskripsi adalah sebuah penjabaran, bisa berupa tabel, grafik, ataupun tulisan. Contohnya di situ ada tabel data jumlah penduduk atau grafik pasien COVID. Kemudian prinsip distribusi yaitu fokusnya pada persebaran. Contohnya ada peta persebaran logam di Indonesia. Yang ketiga ada prinsip interrelasi yang berfokus pada hubungan sebab akibat. Contohnya gerakan lempeng akan menyebabkan gempa bumi. Yang keempat ada prinsip korologi, di mana ini adalah prinsip gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya. Contohnya seperti analisis gunung api di Indonesia, kita bisa mencakup data jumlah gunung api, persebaran gunung apinya, dan mengapa banyak gunung api yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai 10 konsep geografi. Yang pertama ada yang namanya konsep lokasi. Jadi konsep lokasi ini mengacu pada di mana suatu tempat itu berada. Lokasi dapat dinyatakan dalam dua cara, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu menggunakan koordinat geografis seperti garis lintang dan garis bujur untuk menentukan posisi suatu tempat secara spesifik. Contohnya adalah koordinat GPS yang digunakan untuk menentukan lokasi tepat sebuah bangunan. Kemudian jika lokasi relatif itu di sisi lain menjelaskan posisi suatu tempat dengan merujuk pada tempat lainnya. Contohnya adalah rumah saya berada di sebelah toko buku. Yang kedua ada jarak. Jarak ini adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek.
Konsep jarak juga dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jadi jarak mutlak ini adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya, jarak antara Surabaya dan Malang adalah 120 km berdasarkan Google Maps. Lalu, jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Kemudian ada yang namanya keterjangkauan. Dalam konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Keterjangkauan ini juga tergantung dari jarak yang ditempuh dan diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan yang dialami. Seiring majunya teknologi, transportasi, dan ekonomi, maka akan membuat keterjangkauan semakin tinggi sehingga jarak menjadi sangat singkat dan dunia menjadi global yang lebih mudah dijangkau. Oke, kemudian untuk selanjutnya konsep yaitu pola. Konsep ini mengacu pada susunan dan penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Konsep pola ini merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Contohnya yaitu penerapan fenomena yang berkaitan dengan konsep pola adalah pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang akan mengikuti alur garis pantainya. Selanjutnya yaitu ada morfologi. Jadi morfologi ini menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Konsep morfologi ini juga berkaitan dengan bentuk lahan yang terkena erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Konsep morfologi ini berhubungan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Contoh penerapan konsep morfologi dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk dataran dengan kemiringan tidak lebih dari 5 derajat adalah wilayah yang cocok untuk digunakan pemukiman dan usaha. Kemudian ada aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Konsep aglomerasi ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan menguntungkan, baik mengingat kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Contohnya, fenomena yang berkaitan dengan konsep aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan tempat tinggal di kota bagi masyarakat yang berasal dari daerah yang sama seperti fenomena kampung Madura, kampung Betawi, dan kampung-kampung lainnya. Kemudian ada interaksi dan interpedensi, di mana konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi akan memerlukan hubungan dengan daerah lain sehingga memunculkannya hubungan interaksi atau timbal balik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain sebagainya. Contohnya fenomena yang berkaitan dengan konsep interaksi dan interpedensi adalah hubungan antara desa dan kota. Kemudian konsep yang selanjutnya yaitu ada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, penerapan suatu ruang terbuka hijau
Suatu kota atau kawasan permukiman mempunyai nilai kegunaan dalam geografi. Nilai kegunaan tersebut terbagi menjadi beberapa fungsi. Ada fungsi fisis, ruang terbuka hijau, yaitu daerah resapan air, tempat satwa, dan iklim mikro. Fungsi sosialnya seperti estetika dan tempat bermain dari ruang tersebut. Kemudian, konsep selanjutnya yaitu diferensiasi area. Ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Daerah atau wilayah di permukaan bumi ini mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda satu sama lain. Berbagai gejala dan problem geografis yang tersebar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Kemudian struktur ruang atau distribusi keruangan suatu wilayah berkaitan dengan wilayah lainnya. Contohnya, fenomena yang berkaitan dengan konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir laut bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga yang tinggal di daerah pegunungan bekerja sebagai petani kebun. Kemudian, keterkaitan ruang. Geografi adalah ilmu yang sintetis, artinya saling berkaitan antara fenomena fisik dan manusia yang mencirikan suatu wilayah dengan corak keterpaduan atau sintesis tampak jelas pada kajian wilayah. Konsep keterkaitan keruangan ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Contohnya, fenomena yang dikaji dengan konsep keterkaitan keruangan adalah peristiwa banjir. Daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu hutan di daerah hulu yang menjadi sarana resapan air hujan tidak mampu menampung air tersebut. Dampaknya adalah air langsung mengalir ke hilir dan terjadi luapan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.